Halo semua, kembali lagi bersama saya Syifa Duyatna. Kali ini kita akan membahas tentang membuat aplikasi CRUD di Macromedia Dreamweaver. Di sini saya menggunakan Macromedia Dreamweaver versi 8. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang membuat aplikasi CRUD di Macromedia Dreamweaver, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu basic-basic dari HTML dan PHP. Jadi untuk Anda yang belum mengetahui basic-basic HTML dan PHP, silakan mempelajari terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita mempelajari membuat CRUD di Macromedia Dreamweaver ini. Oke, sebelum kita mulai, hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu pastikan software web server kita sudah terinstall. Di sini saya menggunakan XAMPP. Pastikan Apache dan MySQL-nya sudah berjalan seperti ini dan sudah bisa diakses melalui browser. Sini kita lihat, kita tuliskan localhost. Nah, ini tampilan jika web server kita sudah berjalan di PC kita. Baik, pastikan juga software yang selanjutnya yaitu Macromedia Dreamweaver juga sudah terinstall dan bisa dibuka. Oke, ini software Macromedia Dreamweaver. Di sini saya menggunakan versi 8. Hal pertama yang akan kita buat yaitu database terlebih dahulu. Maka kita akan masuk ke localhost. Di sini masuk ke database dengan phpMyAdmin. Nah, di sini tampilan halaman awal phpMyAdmin. Pertama-tama kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita klik basis data. Lalu kita buat basis data. Di sini sebagai contoh kita akan membuat database kredit motor. Di sini kita buat. Ya, di sini sukses. Pemberitahuan jika database yang kita buat telah berhasil. Kita buka di sini kredit motor. Ya. Di sini adalah tampilan kita akan membuat tabel. Untuk contohnya kita membuat tabel motor. Jumlah di sini ada jumlah kolom. Di sini kita akan membuat 4 kolom saja cukup. Kirim. Ya, di sini kita akan mengisi pertama itu kode motor. Di sini kita akan menggunakan varchar saja dengan panjang 10. Di sini index, kita isi primary, membuat nama merek, nama filenya merek. Di sini juga varchar, kita akan isi 50. Lalu warna. Di sini juga varchar. Di sini 30. Lalu harga. Di sini kita akan memasukkan begin. Ya, begin itu adalah nilai integer yang nilainya cukup besar untuk dimasukkan sebuah bilangan mata uang. Di sini lalu kita simpan. Oke, tabel motor telah kita buka. Ya, ini adalah field-fieldnya. Langsung saja kita membuat aplikasi CRUD di Macromedia Dreamweaver 8. Buka Macromedianya. Hal yang pertama-tama kita lakukan yaitu klik site. Lalu di sini ada manage site. Kita klik new. Ini kita pilih site. Di sini adalah nama websitenya. What would you like to name your site? Oke, pertama-tama di sini saya akan membuat kredit motor. Kita next. Kita pilih yes, I want use a server technology. Di sini kita pilih phpMySQL. Lalu next. Di sini adalah tempat kita akan menyimpan sebuah projectnya. Di sini kita masuk ke C.
exam, lalu disimpan di htdocs. Nah, di sini kita membuat sebuah folder lagi. Saya akan membuat kredit motor tanpa spasi. Kita buka kredit motor, kita select. Nah, hingga hasilnya begini. Langsung saja kita next. Ini juga pilih tempat penyimpanan yang tadi. Pastikan di C, exam, htdocs, dan kredit motor. Select. Nah, sampai ini kita klik refresh remote file list automatically. Lalu kita next. Di sini kita masukkan yang tadi kredit motor. Kita tes dulu ya. Ini adalah pemberitahuan sukses jika URL bisa diakses. Kita oke. Kita next. Ini kita oke saja. Biarkan begini, lalu kita next lagi. Dan done. Ini oke. Done. Nah, di sini sebelah kanan saya ini yaitu projectnya. Pertama-tama langsung kita buat halaman baru. Di sini saya akan membuat PHP. Halaman yang akan kita simpan pertama kali yaitu index.php. Oke. Di sini udah ada sebuah file index. Untuk memastikan jika file index ini bisa berjalan, di sini kita akan membuat tulisan hello world. Kita simpan, kita akses menggunakan browser localhost. Di sini tadi kita kredit motor. Nah, di sini sudah berjalan, berarti file index yang kita buat tadi sukses. Kita langsung saja ke pembuatan aplikasi CRUD-nya. Pertama kita akan membuat file database connection dahulu. Kita pastikan di sini pilih application lalu pilih database. Pastikan nomor 1, 2, 3 sudah terchecklist seperti begini. Lalu kita buat plus MySQL connection. Ini nama koneksinya. Di sini saya buat koneksi, namanya koneksi. Database servernya. Di sini localhost. Di sini root. Passwordnya kita kosongkan karena MySQL-nya tidak dipassword di tempat saya. Kita pilih database-nya. Nah, ini database kredit motor. Kita klik OK. Tes. OK. Nah, ini menandakan jika sudah sukses terkoneksi kepada MySQL-nya. Kita OK lagi. Lalu kita OK lagi. Nah, di sini sudah terbuat koneksi ke MySQL-nya. Dan di sini juga ada file koneksinya. Kita klik lihat. Nah, ini adalah koneksinya. Script koneksi ke MySQL. Langsung saja kita akan membuat file read, membaca, kita buat di file index. Pertama-tama kita klik insert. Pilih application object, buat dynamic data, lalu pilih dynamic table. Kita pilih create a record set. Nama record setnya motor. Pilih koneksinya. Di sini saya menggunakan koneksi yang tadi. Pilih tabelnya, di sini pilih tabel motor. Kita tes dulu. Nah, di sini berarti berjalan. Kita klik OK. Setelah ini kita klik OK kembali. Lalu ini adalah jumlah datanya yang akan ditampilkan. Misalnya di sini 10, maka yang akan tampil di file tadi hanya 10. Di sini kita akan klik All agar semua data di tabel motor ditampilkan. Bisa juga kita klik ini show berapa record, nanti kita buat halamannya per halaman. Oke, kita di sini klik All saja dulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan view-nya atau read dari sistem CRUD yang akan kita buat.
Kita lihat dulu di bagian browser. Nah, sini sudah tampil kode motor, merek, warna, dan harga. Ini adalah bagian read. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat file untuk create atau membuat. Kita new, pilih dynamic page, pilih PHP, klik create. Oke, ini adalah bagian untuk create-nya. Kita simpan, save. Kita di sini disebut tambah data .php. Kita save. Nah, kita sudah mempunyai file tambah data. Lalu untuk membuat create-nya itu, masuk ke menu bar insert, lalu pilih application object, insert record, dan record. Nah, di sini adalah bagian untuk pengaturan insert datanya. Di sini kita pilih koneksinya yang telah kita buat tadi, koneksi. Ini kita pilih tabelnya, tabel motor. Lalu di sini ada after inserting goto. Maka kita akan pilih index. After inserting goto ini untuk agar setelah kita memasukkan data, kita akan redirect ke index.php. Lalu kita oke. Nah, ini kita sudah membuat tampilan create datanya. Kita simpan. Lalu kita lihat di browser. Nah, ini adalah tampilan indexnya. Oh ya, kita buat dulu hyperlink yang menuju ke tambah data. Pilih tambah data, kita blok, kita klik browse from file, kita pilih tambah data, lalu kita oke. Nah, kita lihat desainnya, maka akan tampil tulisan tambah data yang berwarna biru ini. Ini menunjukkan jika di tulisan tambah data ada linknya. Lalu kita simpan. Kita lihat yang indeks PHP tadi. Nah, di sini ada tulisan tambah data. Kita klik tambah datanya. Nah, ini adalah bagian insertnya. Kita akan masukkan misalnya M001, mereknya Suzuki, warnanya biru, dan di sini adalah harganya, misalnya 15 juta. Kita klik insert record. Nah, di sini adalah data yang tadi kita insert ke database. Kode motor M001, merek Suzuki, warna biru, harga 15 juta. Kita lihat di bagian database-nya. Kita klik data tabel motor. Nah, di sini adalah data yang kita insert tadi sudah masuk ke database. Sekarang kita akan membuat proses update dan delete. Pertama-tama kita klik kode ini. Nah, di bagian setelah harga kita tambahkan PD. Nah, di sini option /PD, kita simpan. Lalu pilih di sini, tambahkan TD juga. Plus ini adalah ubah, tambahkan satu lagi. Ini hapus. Di sini kita simpan. Pertama-tama kita akan membuat file hapus terlebih dahulu. Kita klik file, new, php, create. Nah, kita simpan dengan nama hapus data .php. Kita simpan. Oke, kita sudah mempunyai file hapus data.php. Lalu untuk menghapus data yang tadi kita buat,
kita hanya perlu kita klik insert, application object, delete record. Nah, di sini adalah hal yang akan dicek pertama kali. Kita menggunakan URL parameter, connectionnya itu koneksi, tabelnya motor, primary ininya biarkan ini. Untuk first check if variable is defined, kita masukkan kode motor. Nah, setelah after deleting, go to, kita browse ke index.php, kita oke. Ini untuk meredirect jika kita sudah berhasil menghapus, kita akan dialihkan ke index.php. Kita oke. Nah, ini adalah script hapus datanya. Kita simpan. Kita kembali lagi ke file index.php. Di sini ada file hapus. Ada kata hapus. Kita beri link menuju hapus data tadi. Lalu kita beri parameter. Di sini klik value record set kode motor. Oke. Di sini namanya kode motor. Usahakan nama yang di sini dengan di sini sama. Lalu kita oke. Lalu oke kembali. Dan kita save. Untuk mencobanya, kita buka saja file index tadi, kita refresh. Nah, ini adalah bagian indeksnya. Ada tulisan hapus, kita klik hapus. Nah, berarti sukses, data sudah terhapus, berhasil. Kita lihat di PHP adminnya apakah terhapus. Nah, jika tampilannya begini berarti sudah terhapus. Oke, tadi ada yang terlewat satu. Di bagian option ini kita tambahkan call span 2. Kita lihat kembali di bagian indeks. Nah, gunanya call span itu untuk menggabungkan kolom di bagian ubah dan hapus ini menjadi satu kolom option. Langsung saja kita buat yang terakhir, yaitu ubah data. Pertama-tama kita buat halaman baru, dynamic page, ininya PHP, kita simpan dengan nama ubah data.php. Nah, save. Nah, pertama-tama yang akan kita buat yaitu klik insert, application object, kita buat dulu record setnya. Di sini kita namakan motor, lalu pilih koneksinya koneksi, motornya motor, dan di sini filternya itu kode motor. Ini kita klik OK. Nah, di sini berarti record setnya yang kita buat sudah berhasil dibuat. Kita simpan dahulu. Setelah kita berhasil disimpan, kita akan membuat, klik insert, application object, membuat update recordnya. Pilih update record update from wizard. Nah, kita pilih koneksinya koneksi. Ini adalah tabel yang akan kita update, dan ini record yang akan kita ambil tadi. Pilih unique key column-nya kode motor. Lalu ini after updating, go to, kita pilih ke index.php. Kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, ini berarti kita telah berhasil membuat file ubah datanya. Kita simpan. Lalu pada bagian indeks kita beri link juga di bagian kata ubah. Arahkan ke ubah data. Tambahkan juga parameternya. Lalu pilih value-nya kode motor. Kita pilih klik OK. Dan di sini kita tulis kode motor. Kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi.
Nah, hingga begini, lalu kita simpan. Ya, kita lihat di bagian browser. Kita refresh. Kita tambahkan data dulu. Misalnya yang tadi M01, mereknya Suzuki, warnanya biru, harganya 15 juta. Insert. Nah, ini adalah bagian tampilan data yang tadi, lalu kita ubah. Ini adalah form ubahnya. Misalnya kita ganti warnanya menjadi hitam. Kita harganya 16 juta. Lalu kita updatekan recordnya. Nah, di sini ada tulisan 16 juta dan warnanya hitam. Ini berarti menandakan jika ubah data telah sukses. Sekian tutorial hari ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.